Warga kawasan Jati Rahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, pada Selasa 13 November 2018, dikejutkan dengan kabar meninggalnya satu keluarga yang diduga menjadi korban pembunuhan. Satu keluarga beranggotakan 4 orang. Pertama, ayah atau suami di Perum Nenggolan, Maya Boru Ambarita, istri atau ibu, Sarah Boru Nenggolan, anak pertama, dan Arya Nenggolan, anak kedua. Mereka semua ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Berawal dari kecurigaan Feby saat melihat gerbang rumah korban yang masih terbuka dan televisi yang masih menyala di pukul 3.30 pagi. Feby Lopa mencoba memanggil korban, namun tidak ada jawaban. Saya sempat melihat gerbangnya kebuka, saya panggil tidak nyahut, padahal TV nyala. Kira saya tidur kali, ya udah saya pulang ke kontrakan, ucap Feby. Sekitar pukul 6.30, Feby Lopa kembali mencoba mengetuk pintu rumah korban karena korban belum berangkat bekerja. Namun kembali tidak ada jawaban. Feby Lopa memberanikan diri, berusaha membuka jendela rumah. Feby yang berhasil membuka jendela menemukan korban telah bersimbah darah, dan Feby pun langsung melaporkan kejadian kepada ketua RT. Adapun luka yang dialami keempat korban berbeda-beda. Untuk suami istri mengalami luka senjata tajam pada bagian leher. Di Perum Nenggolan, kepala keluarga mengalami luka pada bagian leher. Maya Boru Ambarita, istri mengalami luka yang sama pada bagian leher. Kemudian kedua anak yakni Sarah Boru Nenggolan dan Arya Nenggolan tidak mengalami luka terbuka, namun tewas diduga akibat disekap hingga kehabisan oksigen. Kedua korban, suami dan istri, ditemukan sudah berlumuran darah di ruang TV, sedangkan kedua anaknya ditemukan di kamar tidur. Polisi pun membentuk tim gabungan khusus untuk menyelidiki kasus tewasnya satu keluarga di Bekasi. Setelah melakukan penyelidikan, Haris Himamora 30 tahun ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan keluarga Nenggolan beserta istri dan kedua anaknya. Pada Senin 12 November malam, di Perum Nenggolan meminta Haris untuk datang ke rumahnya. Tiba di rumah Nenggolan, Haris sempat berbincang dengan di Perum dan istrinya, Maya Boru Ambarita. Kemudian keluarga korban tidur di kamar. Saat itu Haris yang mengaku sakit hati karena sering dihina dan dimarahi, langsung ke belakang rumah tempat penyimpanan perabotan dan perkakas. Haris mengambil linggis, memukulkan kepada pasangan suami istri di Perum dan Maya. Kedua anak korban yang berada di kamar terbangun menanyakan sesuatu. Namun Haris menyampaikan kedua orang tuanya sedang sakit. Haris sempat membawa kedua anak korban, yakni Sarah Boru Nenggolan dan Arya Nenggolan kembali ke kamar. Bahkan Haris menidurkan bocah tersebut. Akhirnya Haris mencekik leher kedua anak itu hingga meninggal dunia. Usai membunuh, Haris melarikan diri menggunakan kendaraan yang ada di rumah korban menuju kosannya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Haris awalnya sempat mengelola kos-kosan milik Douglas Nenggolan, kakak kandung di Perum Nenggolan. Namun saat dikelola Haris, kos-kosan itu tidak pernah maju. Berbeda halnya ketika di Perumnya mengelola. Kos-kosan dikelola secara profesional dan semakin maju. Sejak saat itulah timbul perasaan iri dari Haris, apalagi setelah menganggur. Haris terpaksa juga menumpang di kos-kosan yang dikelola di Perum. Haris Himamora melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dengan ancaman hukuman pidana mati.